Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Halo pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Gito, bersama kita sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai suplementasi tablet tambah darah pada remaja. Tadi sudah disampaikan tentunya oleh Dokter Wenti, juga masih bersama dengan kita Dokter Bella. Nah dok, mungkin bisa kita langsung lanjut aja dok. Karena ini benar-benar menarik banget, karena bukan hanya pada remaja, tapi pada semua kalangan usia, terutama yang mengalami anemia. Iya, tadi kita udah bahas tentang efektivitas minum tablet tambah darah ya. Nah, ini ada juga informasi penting dalam penggunaan atau mengkonsumsi tablet tambah darah ya. Yang pertama itu, konsumsi tablet tambah darah ini dia dapat menimbulkan gejala atau efek samping ya, mual, terus juga nyeri daerah lambung. Kalau misalnya ada beberapa pasien juga yang mengalami diare atau bahkan sulit buang air besar. Jadi memang punya gejala gastrointestinal seperti itu ya. Bahkan sampai ada yang tinjanya itu berubah warna hitam gitu ya. Dan semua gejala ini tidak berbahaya. Itu yang harus diketahui ya. Dan selanjutnya nanti dia akan semakin ringan. Biasanya karena kaget juga ya, kok tiba-tiba tinjanya berwarna hitam gitu. Nah, perlu dilihat juga apakah lagi minum konsumsi tablet tambah darah atau tidak gitu. Dan ini sebenarnya nggak berbahaya kalau misalnya lagi minum tablet tambah darah. Jadi dilanjutin dulu aja kalau misalnya memang anemia, dan nanti gejalanya itu lama-kelamaan dia akan semakin ringan seperti itu. Selain itu juga bisa muncul karena minum tablet tambah darah pada ibu hamil ya. Jadi ibu hamil kan juga ada nih konsumsi tablet tambah darah. Karena juga ibu hamil butuh tambahan asupan zat besi juga, karena zat besi juga diambil untuk proses dari kehamilannya si ibu hamil gitu ya. Jadi nanti juga akan timbul rasa mual gitu. Jadi kepada awal-awal kehamilan biasanya. Dan tinja berwarna hitam itu tetap sama ya, hal yang normal. Karena zat besi itu yang tidak digunakan di dalam tubuh nantinya itu akan dibuang. Dan terlihat pada feses yang berwarna hitam, jadi nggak kenapa-napa gitu. Selanjutnya yang kedua, untuk mengatasi gejala tersebut maka disarankan untuk minum tablet tambah darah tadi 1 jam sesudah makan pada malam hari sebelum tidur ya. Jadi memang karena tadi takutnya nyeri ulu hati malah dikasih obat lambung, tapi kan obat lambung tadi bukannya untuk meningkatkan efektivitas tablet tambah darah gitu ya, makanya lebih baik untuk diminum 1 jam sesudah makan ya. Dan yang ketiga adalah tablet tambah darah menimbulkan bau. Nah ini yang paling banyak masyarakat atau pasien yang nggak mau minum tablet tambah darah karena memang agak menyengat baunya gitu ya. Tapi sebenarnya tablet tambah darah itu yang bau itu tuh yang zaman dahulu ya. Kalau zaman dahulu pada bilang ini bau. Kalau sekarang itu tablet tambah darahnya dia tuh sudah bersalut dengan gula gitu ya. Jadi untuk memang individu yang sensitif karena dia sudah bersalut gula, maka itu nanti akan mengurangi rasa baunya dan juga meningkatkan penyerapan zat besi begitu ya. Dan lebih baik anjurannya adalah tablet tambah darah memang dikonsumsi bersamaan dengan vitamin C, contohnya air jeruk atau jus buah yang mengandung vitamin C, misalnya tomat tadi ya, terus juga jeruk begitu. Nah ini ya, sama gejala yang sering muncul adalah gejala gastrointestinal, mual muntah, tinja berwarna hitam gitu ya. Jadi jangan kaget nih kalau misalnya ada perubahan warna tinja. Memang itu adalah pengeluaran dari zat besi yang tidak digunakan di dalam tubuh gitu. Nah ini sama ya, makanan dan obat yang mengganggu penyerapan zat besi. Tadi ada susu yang mengandung kalsium yang tinggi, susu hewani, teh dan kopi harus diingat ya, jangan, tetapi malah harus dibarengi dengan vitamin C ya. Terus tablet kalsium dan obat sakit mah. Nah kenapa begitu ya? Karena sebenarnya teh itu sendiri dari penelitiannya memang dia ini punya tadi yang ada konsumsi tanin tadi ya, fitat dan juga tanin yang terdapat di dalam teh
dari penelitiannya memang dia menghambat dari penyerapan zat besi itu sendiri di dalam tubuh ya. Jadi teh dapat mengurangi daya serap si sel darah kita, si sel darah merah atau hemoglobin itu terhadap zat besi kurang lebih 64%. Jadi lebih dari setengah manfaat dari tablet tambah darah itu sudah diserap dengan teh tadi gitu, atau zat sivitat dan juga sitanin tadi gitu. Jadi tidak dianjurkan untuk minum teh bersamaan dengan tablet tambah darah ya. Lebih baik adalah air putih. Seperti itu, dan dibarengin dengan vitamin C seperti jeruk tadi gitu. Apakah cuma teh aja? Enggak ya, kopi ternyata juga. Bahkan untuk pasien-pasien yang memang baru tahu anemia yang tadi kita garis bawahi, bahwa untuk penggunaan kopi teh malah harus dihindari. Ya. Baik, Dok izin. Tadi kan disampaikan juga terkait dengan pemasukan dari tablet tambah darah ke dalam tubuh ya. Kadang-kadang kan ada momok menakutkan, ini penggiringan opini bahwa mengonsumsi obat atau suplemen berlebihan itu bisa mengganggu fungsi ginjal. Nah, mungkin nanti ini bisa dijelaskan usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Gito, bersama kita sehat.